Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar kewirausahaan. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang, masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. So, mari kita langsung lihat video presentasi dari kami. Saya Julia Buspanita, NIM 311961101. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi pendanaan usaha baru. Jadi dalam mendirikan sebuah usaha, kita harus mempunyai sebuah modal yang bisa digunakan untuk membiayai atau biaya awal yang dikeluarkan untuk mendirikan sebuah usaha. Jadi modal bisa dikatakan yaitu uang yang dipakai sebagai pokok induk untuk berdagang. Nah, modal bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Tentunya tidak hanya dari kekayaan kita sendiri. Ada juga orang yang membuat usaha tapi tidak punya modal sendiri. Jadi dia menggunakan sumber lain. Nah, di sini ada 8 sumber yang dimiliki dalam pendanaan usaha. Yang pertama ada dana pribadi, seperti yang saya katakan tadi. Dana pribadi ini berasal dari tabungan pribadi, seperti deposito atau uang yang didapat dari menjual barang kita sendiri. Dan juga dana ini adalah tidak ada dikenakan beban bunga, karena ini adalah pure dari uang kita sendiri. Yang kedua ada dana dari sistem gadai. Dana ini dapat diperoleh dari menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga penggadaian. Jadi kalau yang pertama tadi kita mempunyai barang tapi lalu kita jual kepada orang, tapi ini kita menggadaikan barang kita. Jadi barang kita masih bisa kembali kepada kita apabila kita sudah mempunyai uang yang kita pinjam tadi lalu dikembalikan ke penggadaian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Juliantini, NIM 311960084. 3. Pinjaman kepada lembaga non-formal. Dana ini didapatkan dari pinjaman arisan keluarga atau kelompok pertemanan, atau dapat meminjam juga ke rentenir. Caranya pun cukup sederhana, namun biasanya dikenakan bunga yang sangat tinggi dan juga jangka waktu pinjaman juga relatif pendek. Selanjutnya yang keempat yaitu bermitra atau partner. Dana ini didapatkan dengan mengundang investor dan juga dari lembaga kepengembangan kemitraan untuk memodali usaha. Kelebihan dari dana ini yaitu tidak ada beban bunga dan kemungkinan usaha dapat berkembang dengan cepat. Dan sedangkan kekurangan dari dana ini yaitu proses mendapatkannya juga cukup lama sehingga tidak dapat diandalkan untuk keperluan yang mendesak. Selanjutnya yaitu hibah. Dana ini bisa didapatkan dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Dana ini tergolong sangat murah, namun persaingan untuk memperolehnya juga sangat ketat. Yang keenam yaitu pinjaman dari lembaga non-bank. Dana ini bisa didapatkan dari KSP maupun BPR. Prosedurnya relatif mudah, nilai pinjaman dan jangka waktu pinjamannya juga bisa dinegosiasikan. Namun, biasanya suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi dan diharuskan menjadi anggota koperasi. Pinjaman dari bank. Dana ini didapat dari peminjam langsung ke bank. Kendalanya yaitu prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Pinjaman ini relatif aman dikarenakan perjanjian jelas dan juga diawasi langsung oleh pihak bank. Yang kedelapan yaitu pasar modal. Untuk kebutuhan dana yang besar, pinjaman ini dapat diandalkan. Namun, banyak syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu, perusahaan juga diharuskan menampilkan laporan keuangannya di setiap periode. Berikut beberapa sumber dana perusahaan, diantaranya ada dana internal, dana investor, dana supplier, dan dana lembaga keuangan. Sedangkan jenis-jenis dukungan keuangan diantaranya ada pinjaman, ada hibah, dan juga ada model ventura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patriani Budi Prasasti, NIM 311996036. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Irna. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal investasi. Modal investasi ini biasanya bersumber dari dana perbankan, dan dana ini digunakan untuk jangka panjang dan berulang, sehingga dana ini biasanya digunakan untuk membeli aktiva-aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan juga kendaraan yang digunakan untuk perusahaan. Dan yang kedua, ada modal kerja. Modal kerja ini biasanya digunakan untuk jangka pendek dan hanya digunakan untuk beberapa kali pakai saja dalam satu proses suatu produk. Selanjutnya, ada modal asing. Modal asing sendiri dibagi menjadi tiga. Ada modal asing jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Modal asing ini berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara. Jadi bagi perusahaan yang bersangkutan, modal asing ini merupakan suatu hutang dan harus dibayarkan kembali pada saat waktu yang sudah ditentukan. Dari ketiga jenis modal asing yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama akan saya jelaskan adalah modal asing jangka pendek. Modal asing jangka pendek ini adalah hutang yang harus dibayarkan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 1 tahun. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Contoh dari modal asing jangka pendek ini yaitu rekening koran, kredit dari pembeli, kredit dari penjual, dan juga wesel. Dan yang selanjutnya ada modal asing jangka menengah. Modal asing jangka menengah ini adalah hutang yang harus dibayarkan selambat-lambatnya kurang dari 10 tahun. Jadi hutang ini boleh dibayarkan lebih dari 1 tahun, namun tidak boleh lebih dari 10 tahun. Contoh dari modal asing jangka menengah ini adalah term loan dan juga leasing. Dan yang terakhir ada modal asing jangka panjang. Modal asing jangka panjang ini biasanya dikembalikan dalam tenggang waktu lebih dari 10 tahun. Dana ini biasanya digunakan untuk modernisasi dan juga ekspansi untuk perusahaan karena jumlahnya cukup besar. Contoh dari modal asing jangka panjang ini yaitu pinjaman obligasi dan juga pinjaman hipotek. Video presentasi kali ini kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.